Predikat di dalam penyusunan suatu kalimat memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa adanya sebuah predikat, kalimat tidak akan lengkap dan tidak bisa diketahui makna yang ingin disampaikan. Dalam penyusunan kalimat simpel, bahasa Inggris juga hampir sama dengan bahasa Indonesia, di mana dasar penyusunan kalimat minimal harus ada subjek dan predikat. Contoh, saya membaca buku. I read book. I di sini berposisi sebagai subjek. Read di sini berposisi sebagai predikat dan book di sini berposisi sebagai objek. Di video sebelumnya, kita telah membahas apa itu subjek. Maka di video kali ini, kita akan mengulas sedikit mengenai predikat. Predikat di dalam bahasa Inggris pada dasarnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kelompok kata kerja. Ini adalah kelompok kata yang biasanya terdiri atas verb. Dan yang kedua adalah kelompok non-kata kerja. Ini adalah kelompok kata yang biasanya terdiri dari kata selain verb. Kelompok ini biasanya adalah yang pertama, kata sifat atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan adjective. Yang kedua, kata benda atau yang di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan noun. Dan yang ketiga, kata keterangan atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan adverb. Selain tiga kelompok kata tersebut, sebenarnya masih ada banyak lagi kelompok kata yang lain, yang intinya adalah sama, mereka tidak masuk dalam kelompok kata kerja atau verb. Lalu, apa yang membedakan kelompok verb dan non-verb? Sebenarnya cukup sederhana. Ketika kita membuat kalimat yang menggunakan verb, kita bisa langsung membuat kalimat layaknya bahasa Indonesia dengan menyusun kata secara langsung. Misal, saya pergi ke sekolah. I go to school. Saya datang ke rumahmu. I come to your home. Itu adalah contoh kalimat sederhana, dan dalam pengembangannya akan cenderung mengikuti pola yang sesuai dengan tenses. Sedangkan untuk kelompok kalimat yang menggunakan kata non-verb biasanya harus menggunakan kata bantu yang biasanya sering disebut dengan to be. Untuk to be sendiri disesuaikan dengan kelompok waktu yang bisa kita jelaskan pada video seri pembahasan selanjutnya. Misal, saya cantik. I'm beautiful. M di sini adalah to be yang berposisi sebagai kata bantu dari subjek I. Contoh lain adalah kamu pintar. You are smart. A di sini adalah to be yang berposisi sebagai kata kerja bantu dari you. Oke, dari contoh tersebut saya rasa teman-teman semua sudah bisa menarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan kalimat di dalam bahasa Inggris kita bisa membuat penyusunan secara baku yang menggunakan susunan tenses bahasa Inggris. Akan tetapi, banyak kecenderungan bagi mereka yang ingin cepat memahami susunan kalimat dengan tujuan untuk percakapan, maka pedoman pokok yang biasa mereka gunakan adalah penyusunan tersimpel, yaitu menggunakan to be dan tidak menggunakan to be. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kita jelaskan di video-video lainnya, atau teman-teman silahkan isikan pertanyaan di kolom komentar untuk bisa kita jelaskan secara langsung, atau kita buatkan seri tersendiri di video selanjutnya. Saya rasa untuk penjelasan mengenai predikat teman-teman sudah bisa memahami semua, karena predikat adalah kunci dasar dalam suatu kalimat. Ini adalah siratan atau makna yang terkandung dalam suatu kalimat. Kalimat itu akan memiliki makna jika predikat itu jelas.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri pembahasan lainnya di channel kesayangan kita ini. Nantikan video selanjutnya hanya di Sumiarta Digitals.